Halo sobat-sobat SMA Kartini semua. Di sini kami sedang berada di klinik Asifah. Saya bernama Yolanda Fitria Tomalia. Saya Nadia Ginting. Dan kita kedatangan dokter nih, dokter spesial dari dokter umum. Atas nama ibu siapa bu? Perkenalkan dengan saya Dr. Yuli, bekerja di Asifah. Oke. Sekarang kita tanpa panjang-panjang lebar, kita langsung masuk ke pertanyaan aja nih. Jadi Bu, saya mau nanya, kenapa anak remaja sering mengalami darah rendah atau lambung? Bagaimana menurut dokter? Menurut saya itu mungkin karena banyakkan aktivitas ya. Kalau anak-anak remaja sekarang banyak aktivitas, dan juga mungkin kurangnya anak itu kurang makan kayak sayuran, buah-buahan, terus juga dengan olahraga juga dia kurang. Terus di sini juga kalau penyakit sakit lambung itu mungkin diakibatkan dengan anak itu suka tak makan, terus suka makan yang pedas. Di sini ada nggak makan pedas? Pasti Ada ya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Nah, kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang tuh kan pada kebanyakan tuh kena lambung tuh. Itu kalau misalnya mereka udah ngatasin apa yang dokter kasih supaya saranin dia biar nggak kena lambung lagi, tapi dia lakuin ulang nih, terus terjadi lagi. Itu bagaimana sih dok supaya dia bisa terus menerus untuk ngelakuin apa yang dokter ucapin? Kalau misalnya dia nggak mau dikabul lagi lambungnya, ya kita nanti dari dokternya bisa dikasih untuk obat lambung, terus ya terus ada juga untuk apa anaknya tuh pas anaknya itu harus makannya tuh harus sesuai dengan jadwal makannya, dan nggak boleh kalau misalnya dari riwayat lambung tuh ya harus, kalau misalnya dari riwayat lambung kalau nggak kuat ya kita harus sarapan dulu biar tidak terjadi kambuhan lagi. Masuk sesi pertanyaan kedua ya dok. Oke. Mitos atau fakta vitamin C itu bisa mencegah semua penyakit flu. Itu menurut dokter gimana? Kalau menurut saya itu ya fakta ya, kalau vitamin C itu karena itu adalah vitamin yang bisa membuat sistem kekebalan tubuh itu menjadi kuat. Karena dalam vitamin C itu banyak kandungan-kandungan yang untuk apa namanya, untuk sistem kekebalan tubuh sendiri. Jadi kalau misalnya kita yang terkena infeksi atau misalnya flu, demam, batuk pilek itu pasti disarankan untuk minum vitamin. Jadi kan misalnya nih kita ada penyakit flu tuh, tapi kalau misalnya anak-anak zaman sekarang kalau tidak mengonsumsi vitamin C itu gimana ya dok? Kalau nggak konsumsi vitamin C itu ya pasti nanti ada sesuatu kayak gejalanya itu ya kayak lemas, pusing, terus bisa jadi demam juga kalau misalnya nggak minum vitamin. Jadi ya sebaiknya kalau memang vitamin itu memang bagus untuk sistem kekebalan tubuh. Jadi mau kemana-mana, aktivitas, mau sekolah, kerja, apa segala macam ya kita harus minum vitamin. Ini pertanyaan terakhir kita nih dok. Kan zaman sekarang cuaca tuh lagi nggak baik nih, kadang panas, kadang hujan gitu. Terus tuh kan kalau siangnya tuh pasti selalu panas nih dok. Itu apakah berpengaruh untuk daya tubuh pada manusia pada umumnya gitu? Ya ada juga sebagian kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja di luar atau di luar sekolah itu kena sinar matahari langsung, bisa juga mengakibatkan terjadi pusing, terus sering haus. Nah, kan karena kita kan sering terpapar sinar matahari tuh, jadi kita ya harus minum yang cukup, itu yang paling 2 liter untuk perharinya, 2 liter. Terus ya kita punya vitamin juga, dan kita juga istirahat yang cukup.
Ini pada zaman sekarang nih kan anak-anak lebih banyak mengkonsumsi gula tuh. Gula kan tidak baik kan bagi tubuh iya, kita. betul. Nah, tapi kalau mereka disuruh untuk minum air putih itu susah, itu kenapa sih dok? Itu dia kan banyak remaja nih yang suka minum gula-gula, yang makan gula-gula gitu ya. Nah, karena kalau satu takaran gula itu ya agak tinggi nilai kadar komposisinya. Jadi ya kalau tidak mau kita kena diabetes atau kencing manis, kita harus memperbanyak minum air putih biar tidak terjadinya gula pada saat dewasa atau pada saat remaja nanti. Jadi itu kalau misalnya berarti gula itu selalu ada dikasih berapa untuk konsumsi itu berapa kiranya? Takarannya tuh sekitar 1 sendok tuh saya kurang tahu ya isi komposisi takaran sendok itu berapanya per 5 ml. Nanti kalau nanti cari ada referensinya nanti ya banyak takarannya gula itu untuk perharinya berapa gitu biar nggak terjadinya obesitas atau gemuk apa segala macam, terus gula juga DM juga gitu. Oh, jadi gulanya bisa bikin gemuk juga gitu ya? Bisa jadi gemuk. Itu mengandungnya dari gula apa gimana cara proses gitu? Itu banyak lagi prosesnya nanti. Prosesnya itu dari ya misalnya kalau misalnya nggak misalnya habis makan tidur dan juga gula tuh kan bahaya juga tuh. Jadi kita harus banyak aktivitas juga, olahraga. Nah, salah satunya itu ya kalau mengkonsumsi mengurangi gula itu kita harus mengurangi makanan yang kita misalnya nasi putih kita ganti dengan nasi merah, bisa kayak gitu. Terus mengurangi pokoknya yang bersifat gula-gula kita dikurangi dari pola makan, terus pola tidur juga harus di atas cukup, terus apa ya kalau gula tuh ya kita harus cek ke tiap bulan kontrol ke klinik. Tapi dok katanya kalau tentang gula itu kalau kita nggak konsumsi juga bisa pusing juga ya? Ya betul. Kalau misalnya kita nggak boleh gula tuh terlalu tinggi dan nggak boleh terlalu rendah juga. Dia harus normal, yang sesuai dengan ketentuan dari dari medisnya sendiri. Nah, ini pertanyaan untuk para perempuan lah ya dok. Apa penyebabnya haid terus terasa sakit sekali banget, terus tuh sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur tuh gimana gitu? Oke, haid itu sendiri itu dalam hormonal ya, banyak kayak sindrom dari perempuan sendiri itu ya. Nah itu kalau misalnya haid nyeri itu memang dari hormon sendiri. Ada juga perempuan yang dia sakit, kalau misalnya haid dia sakit perut, ada juga dia nggak sakit apa-apa nyeri haid itu memang haid itu memang beda masing-masing dari perempuan itu sendiri. Misalnya saya nih, kalau misalnya haid saya nggak ada jadi apa-apa nih. Kalau yang orang lain ada jadi sakit perut apa segala macam itu ya, kita kalau misalnya itu memang tergantung dari imun perempuan itu sendiri juga gitu. Nah gini dok, kan kami sebagai anak sekolah pasti punya banyak teman lah ya dok. Terus teman kami tuh mengalami haid tuh cuman sekali doang 1 bulan tuh 1 hari doang. Itu kenapa ya dok? Habis itu dia nggak bisa haid lagi. Itu pasti bakal haid lagi. Itu makanya sistemnya sistem hormonal. Jadi kalau misalnya ada juga perempuan yang haid dalam sebulan itu misalnya dapat 2 kali. Misalnya dalam sebulan itu 2 kali kan, nah itu jadinya 5 hari, habis itu udah selesai nih, habis itu dia timbul lagi 5 hari, itu nggak apa-apa, itu siklusnya tuh memang kayak gitu. Berarti dia ada siklus gejala-gejala dalam tubuh tuh nggak ada? Kalau nggak ada ke arah kanker, itu nggak ada. Oke. Dok, apa ada hubungannya jika sedang haid muncul jerawat gitu pada cewek? Itu pasti ada juga. Itu juga ada beberapa juga orang yang kalau misalnya haid timbul jerawat. Kalau saya sih nggak ada sih ya, kalau menurut saya ya. Kalau ada juga beberapa orang juga yang timbul jerawat gitu.
itu memang siklus dari hormon. Hormon tuh cewek tuh perempuan tuh juga. Tapi itu nggak apa-apa sih. Kalau misalnya kan namanya juga anak remaja ya. Kalau namanya haid juga pasti ini juga pasti ada keluar jerawat. Itu juga hormon. Ya ini biasanya perempuan ini kalau misalnya haid nih kan, kalau misalnya lewat dari waktu yang tertentu itu karena apa ya dok? Kalau misalnya kan biasa haid cuma sampai seminggu tuh, tapi dia lewat dari seminggu itu. Itu nggak apa, itu bisa dari luar dari faktor stresnya sendiri. Kalau kita stres juga bisa perempuan juga bisa haid juga cepat ya. Itu dari faktor stresnya, dari faktor psikososialnya. Oke. Makasih banyak ya dok udah mau ngobrol-ngobrol bareng sama kita nih. Kita seru banget nih ngomong sama dokter nih. Dokternya asik banget loh gitu. Jadi sekian dari obrolan kami. Saya Yolanda Fitriatul Aulia. Saya Naria. Dan kita bersama dokter kita nih. Bersama siapa Bu? Dokter Yuli. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Sampai jumpa.